baru dari Novatek, yaitu mesin laminator H520 FCF merek Innovatec. Oke, langsung saja kita akan menjelaskan beberapa fitur yang ada pada mesin tersebut. Oke, di bagian belakang terdapat MCB untuk on off mesinnya ya. Jadi kita tinggal nyalakan, untuk menyalakannya kita tinggal naikkan. Oke, ini di bagian LCD-nya ya. Jadi di sini ada beberapa tombol. Untuk yang pertama, feeder off. Ini merupakan tombol untuk berjalannya mesin proses melaminasi ya. Lalu di sebelah kanannya ada break off. Ini nanti fiturnya untuk AutoCAD ya. Lalu ada count untuk perhitungan ya. Lalu ada set quantity, jadi untuk kita set berapa lembar kertas yang akan kita laminasi. Lalu di sini terdapat overlap size. Ini merupakan jarak tumpukan antara satu kertas dengan mesin kertas yang lain ya. Oke, di sini terdapat tombol pump. Jadi pump ini nanti untuk settingan di bagian dalamnya. Lalu di sini terdapat tombol reset untuk mereset beberapa settingan yang ada pada LCD tersebut. Oke, lalu di bagian sebelah bawahnya ini terdapat pressure ya. Ini merupakan settingan untuk menaikkan dan menurunkan bagian roller terbesarnya ya. Lalu untuk di bagian bawahnya ada platform. Ini ada up, stop, sama down. Ini merupakan bagian tray tempat kertasnya ya, untuk naik, turun, dan stop. Nah, ini untuk turun. Kita stop. Kita naikkan. Ini ya, jadi untuk mejanya ini ya, untuk tempat kertasnya. Oke, dia berhenti setelah membentur untuk bagian switchnya. Oke, lalu di sebelah kanan ini terdapat speed. Ini merupakan kontrol untuk percepatan proses laminasinya nantinya ya. Jadi standarnya ini kita bisa pakai di 2 atau 3 ya. Oke, lalu di sini ada tombol reset ya. Ini nanti untuk memberhentikan proses produksinya ya ketika ada kekeliruan. Lalu di sebelah kanannya ada forward, stop, sama reverse. Ini untuk berjalannya maju mundur bagian laminasinya ya nantinya ya. Oke, di sebelah kanan ini terdapat pengaturan untuk tekanan bagian rollernya ya. Nih, untuk cara settingnya nanti kita bisa putar di bagian yang merah ini. Kita sesuaikan barnya ya untuk tekanan roller yang besar ini. Nah, lalu untuk di sebelah kanan mesin ini terdapat untuk settingan termo untuk pemanas bagian roller atas ya. Untuk settingannya sama seperti settingan termo yang lain. Untuk settingnya kita tinggal tekan set. Nah, ini kita bisa naikkan atau kita bisa turunkan sesuai untuk kebutuhan. Lalu terdapat indikator. Dan untuk saklar sebelah kanan ini untuk on off nya ya, mengaktifkannya, untuk menyalakan panas dan mematikannya. Untuk di bagian bawah sini terdapat juga termo untuk settingan bagian roller bawah ya, untuk pemanasnya. Untuk settingnya sama, kita tetap tinggal set, kita naikkan atau kita kurangi disesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu terdapat indikator dan settingan untuk on off pemanasnya ya. Jadi ini posisinya off karena dia di off. Jika kita menggunakan panas atas bawah, kita tinggal putar ke kiri untuk di on kan. Oke, lalu di bagian bawah ini terdapat juga untuk pemasang core-nya ya. Jadi ini tempat bahannya. Lalu terdapat pisau potong dan pisau perforasi yang nantinya bisa sekaligus untuk komposisi laminasi 2 sisi sekaligus ya. Lalu untuk di bagian atas ini terdapat pemasangan core-nya ya. Ini juga terdapat pisau untuk pisau potong merapikan, dan ini pisau perforasi untuk membantu fitur AutoCAD-nya nanti yang ditempelkan di bahan roller ya. Nah, di bagian belakang seperti yang kita lihat ini nanti akan kita coba untuk auto roll-nya atau roll to roll-nya. Jadi ini kita pasang. Nanti ketika fitur AutoCAD-nya kita jalankan, maka di bagian bawah sini nanti ada tempat untuk hasilnya ya, atau tray untuk hasil. Ini komposisinya juga sama untuk penarikan rollernya. Lalu di bagian roller tengah, lalu ini ada sensor kertas.
Ini untuk roller bagian atasnya ya. Oke, di bagian belakang ini terdapat satu emergency untuk menghentikan untuk prosesnya ya nanti ya. Lalu ada tombol ini untuk manual run. Ini nanti yang kita bisa manual maju bahannya ya, secara manual untuk proses pemasangan aplikasi bahannya. Lalu di sini ada untuk manual cutting. Ini untuk fitur AutoCAD-nya yang terletak pada di sebelah sini ya. Untuk settingannya ya. Lalu di bagian atas ada pemutar ya. Ini merupakan anti lengkungannya yang nanti bisa kita putar disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Ini berhubungan langsung pada bahan. Jadi yang berada di sebelah sini. Nah ini ya untuk anti putarnya, anti lengkungnya ini terdapat di sini. Jika kita putar dia maka akan naik. Jika kita putar turun dia maka akan turun. Nah, ini ya. Oke, lalu di sini terdapat untuk pengunci bagian roller tengah ya, dimana kita bisa menaikkan dan menurunkan. Nah ini kita turunkan, maka kunci roller tengahnya dia akan turun. Ini ya. Nah ini kelihatan itu untuk roller tengah di bagian bawahnya ya. Di samping kiri terdapat paper gauge. Ini untuk settingan lebar atau sempitnya bagian kertas yang akan kita gunakan ya. Kita bisa putar. Nah ini nanti mempengaruhi di bagian pembatas kertasnya yang sebelah sini. Nah ini menjauh, lalu kita mendekat. Ini disesuaikan dengan lebar kertas yang akan kita gunakan. Nah ini di bagian dalam ini terdapat untuk sistem penghisap kertasnya ya. Jadi ini tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini merupakan sistem nanti untuk penghisapan kertas di bagian bawah yang nanti akan diangkat di bagian atasnya ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah untuk yang di bagian tengah ini adalah roller penariknya ya, untuk feedernya dia. Jadi setelah diangkat lalu dia dimasukkan pada roller ini, nanti dia akan berjalan secara otomatis ya. Nah ini komposisinya ada 2, 1, 2, lalu beberapa bantuan seperti ini ya. Untuk settingannya ini bisa kita rubah, kita tinggal kendorkan yang bagian ini. Kalau kita mau rubah posisinya agak ke kiri atau ke kanan, sama ya. Untuk bagian sini juga ada. Nah untuk pemasangan instalasi bahannya ini turun, dia masuk ke roller ini, lalu dia keluar dari sini ya. Nah nanti masuk roller yang paling besar. Nah ini ya, ini masuk ke dalam sana. Nanti keluarnya di sebelah sini. Lalu dia mengikuti di bagian bawah untuk anti lengkungnya. Lalu masuk di bagian roller tengah. Lalu dia lurus ke belakang di bagian roller belakangnya ini ya. Jadi untuk jalur instalasinya seperti ini. Nah, kita bisa lihat. Oke, langsung saja kita akan cobakan untuk sistem yang auto rollnya ya. Di sini kita akan coba bagaimana cara untuk pemasangan bahannya. Jadi ini untuk unlock pembatas bagian belakang bahan ya. Ini kita platformnya kita turunkan. Nah ini otomatis turun. Ketika sudah cukup nanti kita stop ya. Lalu kita pasang bahannya. Untuk caranya kita buka kedua pengunci ini. Nah, kita masukkan. Nah untuk bagian kanan kirinya jika kurang pas, ini nanti bisa kita putar menggunakan fitur pemutar yang sebelah kiri ya. Seperti ini. Pastikan untuk bagian belakangnya unlocknya menggunakan dua besi ini. Lalu untuk kanan kiri juga terpasang ya. Nah nanti sekarang kita akan coba naikkan sampai menuju ke bagian sensor kertasnya ini. Ketika dia sudah naik, dia akan berhenti. Oke, ya. Oke, langsung saja. Setelah ini kita akan cobakan untuk sistem auto rollnya. Oke, langsung saja kita akan cobakan ya. Setelah bahannya terpasang, ini kita coba untuk proses laminasi auto roll. Oke, sini kita akan coba nyalakan. Ya, kita tekan. Pengambilan kertas.
Kita bisa cek di bagian sebelah sini. Nah, ini ya untuk sistemnya. Nah, ini jalan naik. Nah, ini ya sistemnya ya. Jadi pengambilan kertas, disedot, ditarik naik, lalu dimasukkan di bagian ini. Sekali lagi. Oke, kita coba cek untuk prosesnya. Nah, ini untuk proses bagian laminasi ini belakangnya auto roll ya dia. Oke, kita cek sekali lagi. Oke. Oke, setelah ini kita akan coba cek untuk hasilnya. Oke, ini kita cek untuk hasilnya ya. Kita potong terlebih dahulu. Kita cek juga untuk hasil laminasinya. Kita bisa potong mungkin. Nah, ini untuk caranya nanti kita bisa atur, kita bisa sesuaikan. Nah, ini kita cek. Nah, sobek. Berarti tandanya untuk laminasinya nempel ya. Nah, susah ya. Untuk laminasinya sendiri bagian atasnya ini rata. Oke ya. Jadi untuk sistem auto rollnya juga berjalan. Ini untuk sistem auto rollnya berjalan. Oke, langsung saja kita cobakan untuk sistem mode di AutoCAD. Sebelum kita memasuki untuk mode AutoCAD, kita akan coba lepas untuk bagian auto rollnya. Jadi untuk cara melepasnya kita dorong ke kiri. Oke, seperti itu, lalu kita lepas. Lalu kita akan coba pasang untuk di bagian tray-nya ya. Jadi ini ada tray-nya, kita akan coba pasangkan. Nah, tray-nya ini kita bisa kaitkan di bagian atas. Nah, ini untuk yang satu kita kaitkan di bagian atasnya. Lalu untuk bagian kanan kirinya nanti kita bisa ini ya. Nah, ini kita pasangkan di sebelah sini untuk yang bagian kiri, yang bagian kanan juga ya. Oke, kita tunggu untuk pemasangannya. Nah, ini setelah sudah terpasang untuk di bagian penyangganya, bagian kiri dan bagian kanan, kita akan coba pasang kedua tray ini ya. Kita pasang untuk di bagian sisi kiri dan sisi kanannya. Oke, kita pasang terlebih dahulu, lalu kita lihat untuk hasilnya. Oke, untuk pemasangan bagian tray belakangnya seperti ini ya. Jadi ini untuk pembatas kiri dan pembatas kanan. Untuk nanti hasil AutoCAD-nya biar dia bisa turun secara otomatis. Oke, langsung saja kita akan mengikuti mode di bagian AutoCAD-nya. Oke, jangan lupa untuk fitur AutoCAD-nya ini kita pasang ya. Jadi ini kita masukkan atau kita taruh di bagian atas bahan untuk membantu proses AutoCAD-nya. Oke, langsung saja kita akan coba untuk fitur AutoCAD-nya. Jadi kita nyalakan untuk yang bagian break on-nya. Oke, nyala. Kita coba cek. Oke, tertarik dia. Yang awal. Ya. Oke, kertas kedua. Kita akan coba cek. Untuk sistem tarikannya sama ya. Kita ambil, taruh. Habis. Oke, bisa ke belakang. Nah, ini bisa kita lihat ya untuk hasil AutoCAD-nya. Oke, terpotong. Nih, jadi untuk komposisinya bisa kita custom ya, maksudnya kita style secara menyesuaikan. Oke, terpotong. Kita cek. Ini ya sistem laminasinya. Oke, ini ya selesai. Kita akan coba cek beberapa hasilnya ini. Kita ambil. Nah, ini untuk hasil potongnya ya. Oke. Kita
Kita cek untuk laminasinya terlebih dahulu sebelum kita cek untuk kerekatannya. Oke, kita cek untuk kerekatannya. Sobek. Ini tandanya untuk laminasinya lengket. Untuk sistem kerja otokannya tadi juga berjalan ya. Kita coba yang lain. Oke, coba ya sisi yang lainnya. Oke, rusak. Oke ya. Jadi untuk sistem autokannya berjalan. Nah, untuk tambahan ya, jadi ketika kita menggunakan bahan yang sepanjang ini, maka kita menggunakan tray yang sebelah ini ya. Nah, nanti ini ada fitur tambahannya. Jika bahan kita itu memanjang ke belakang, ini nanti akan ada tambahan fitur untuk pergantian bagian atas dan penambahan bagian mejanya sini ya, agar dia lebih panjang ya. Oke, langsung saja kita akan coba memberikan tutorialnya pemasangannya. Nah, ini untuk mejanya ya. Jadi ini kita tinggal sambungkan aja. Ini nanti kita pasang di bautnya. Ini kita pasangkan terlebih dahulu untuk bagian mejanya ya. Ini kita sambungkan jadi satu. Ada bautnya ini 1, 2, 3. Nah, ini kita pasangkan. Kita sambungkan nantinya jika bagian bahannya ini lebih memanjang ke belakang. Oke, kita cek. Ini kita proses pemasangan terlebih dahulu. Nah, oke, tampilannya seperti ini ya. Untuk mejanya dia lebih panjang. Lalu kita akan coba ganti di bagian pembatas kertasnya ya. Jadi ini ada 2. Ini nanti kita akan gantikan ya. Ini satu untuk di bagian sebelah sini dan satu sebelah sini. Untuk caranya ini kita lepas. Lalu untuk kita pasangkan ya. Mungkin ini kita bisa lepas terlebih dahulu. Nah, ini seperti ini. Lalu kita ganti untuk yang bagian paling panjang. Ini untuk sisi yang satunya, kita nanti tinggal ganti yang sisi satunya kembali. Oke, nah ini sudah terpasang. Jadi untuk komposisinya, jika ada bahan yang lebar panjangnya ke belakang, maka ada fitur tambahan meja beserta untuk pembatasnya ini ya. Untuk yang kecil kita bisa cek. Nah, ini untuk yang kecil yang sebelumnya terpasang ketika menggunakan meja yang di sebelah sini. Oke, demikian untuk tutorial mesin laminator H520 FCF merek Innovatek. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat Innovatek semuanya.